Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi kita pada pembahasan soal ilmu pengetahuan sosial, masih di kelas 7 bab 4 tentang pemberdayaan masyarakat. Kali ini kita akan melanjutkan soal pada nomor 11. Host, perhatikan gambar berikut. Coba jelaskan apa yang terjadi pada gambar di atas terkait kegiatan ekonomi. Kita bisa melihat ada sebuah handphone yang digenggam oleh seseorang dan ada tanda checklist, sepertinya itu adalah sebuah transaksi pembayaran ya sahabat. Jadi kita akan coba menjelaskan gambar ini. Kegiatan ekonomi yang ada pada gambar adalah kegiatan ekonomi di mana seseorang sedang melakukan transaksi ekonomi yang berupa pembayaran tunai secara tidak langsung, yaitu melalui transfer dari e-money atau uang elektronik. Biasanya hal ini sangat marak dan sangat tren di masa sekarang, dikarenakan transaksi seperti ini sangat mudah dilakukan dan tidak perlu melakukan tatap muka antara penjual dan pembeli. Hanya melalui gawai kita saja kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli ataupun bisnis lainnya melalui handphone, baik itu pembayaran maupun sebuah transaksi di mana kita menunggu proses barang atau jasa yang kita inginkan datang. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terdapat proses yang menjadi indikator terciptanya pemberdayaan masyarakat. Ini yaitu pengelolaan keuangan yang baik. Sebutkan dan jelaskan apa konsep dalam proses berlangsungnya pengelolaan keuangan yang baik. Kita harus paham dulu langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Langkah pertama yaitu menyusun tujuan keuangan. Tujuan keuangan yang akan dicapai pada waktu tertentu harus disusun untuk jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah menyusun rencana pendapatan. Yang ketiga, menyusun rencana pengeluaran. Dan yang keempat, melakukan review pada setiap rencana yang sudah tercapai pada targetnya, apakah itu target maksimal atau target minimalnya. Baik, saudara dan sahabat sekalian, kita lanjut ke soal nomor 13. Dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik, terdapat proses review terlebih dahulu. Sebutkan dan jelaskan hal-hal yang dilakukan dalam proses review pengelolaan keuangan. Oke, kita sudah memahami tadi ada yang namanya proses terakhir, yaitu melakukan review dalam langkah-langkah keuangan. Sekarang ditanyakan proses reviewnya itu apa saja ya. Oke, dalam melakukan proses review ya, kita itu harus menyusun beberapa hal. Yang pertama, memilih prioritas pengeluaran ya. Yang kedua, melakukan penghematan pada pos pengeluaran. Yang ketiga, menabung secara periodik. Yang keempat, merencanakan program untuk masa mendatang. Langkah yang terakhir yang harus dilakukan itu tentunya adalah melakukan review. Review ini hal yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian target keuangan. Review keuangan dapat dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan target waktu yang ingin teman-teman capai. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan keluarga, ada beberapa model yang dapat diterapkan, antara lain. Yang pertama, sistem amplop. Sistem amplop ini berarti menggunakan amplop untuk membedakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan diperoleh dibagi ke dalam amplop sesuai dengan rencana pengeluaran dan ditulis tujuan pengeluaran di bagian luar. Kemudian sistem amplop ini sangat cocok diterapkan bagi keluarga dengan pendapatan atau gaji rutin setiap bulan. Misalnya seorang pegawai tetap ya. Kemudian yang kedua adalah sistem buku kas harian. Sistem buku kas dilakukan dengan membuat pencatatan sederhana pemasukan dan pengeluaran yang didapatkan selama 1 bulan. Tujuannya adalah untuk mengontrol jumlah pengeluaran pada masa mendatang dan meminimalkan pengeluaran yang tidak terlalu penting.
Sistem buku kas harian ini cocok digunakan untuk keluarga yang memiliki pendapatan rutin maupun memiliki pendapatan tidak rutin. Yang ketiga adalah sistem kas keluarga. Sistem kas keluarga menitik beratkan pada alokasi anggaran pengeluaran menjadi beberapa pos yang berbeda-beda ya, sahabat. Misalnya, pos pengeluaran tetap, pos pengeluaran harian, hingga pos untuk pengeluaran tidak terduga atau mendadak. Semua pengeluaran dicatat dan ditotal sesuai dengan kelompoknya. Sistem ini cocok digunakan untuk rumah tangga keluarga. Oke, itu adalah penjelasan dari sistem review atau pengelolaan keuangan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui pendapatan kebijakan. Oke, kita ulangi, melalui penetapan kebijakan. Program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Oke, untuk pemberdayaan masyarakat desa ya sahabat yang ditanya di sini ya. Banyak sekali contoh pemberdayaan masyarakat desa ya. Pemberdayaan masyarakat desa dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah pemberian pendidikan dan pelatihan, pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi dengan LSM dapat mempercepat proses pemberdayaan masyarakat serta memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan. Oke, itu contoh awalnya ya, yang bisa kita lihat secara umumnya. Kemudian dalam hal ini ya, kita beri contoh yang pertama yaitu pelatihan pertanian berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan petani cara menggunakan pupuk organik, teknik pengelolaan tanaman yang ramah lingkungan, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Ini membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Contoh yang kedua adalah pembentukan kelompok tani. Membentuk kelompok tani memungkinkan petani untuk berkolaborasi, berbagai sumber daya, dan mendapatkan dukungan kolektif. Kelompok ini dapat mengakses pelatihan, pembiayaan bersama, dan akses ke pasar yang lebih besar. Contoh yang ketiga yaitu pelatihan keterampilan kerajinan. Kegiatan ini membantu warga desa mengembangkan keterampilan dalam kerajinan tangan seperti anyaman daun kelapa atau pembuatan keramik. Mereka kemudian dapat menjual produk-produk ini sebagai sumber pendapatan tambahan. Contoh yang keempat, pendirian koperasi usaha bersama. Koperasi dapat membantu masyarakat desa dalam mengelola usaha bersama seperti toko kelontong atau pembelian bahan pertanian secara massal. Ini memungkinkan mereka mendapatkan harga yang lebih baik dan meningkatkan ekonomi desa secara keseluruhan. Dan contoh yang kelima yaitu pengembangan wisata desa mencakup pembangunan infrastruktur yang sudah kita bahas di atas ya. Ini contohnya adalah pariwisata seperti homestay, jalan trekking, atraksi wisata alam. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan desa melalui pariwisata. Dan contoh yang terakhir ya, pendidikan literasi keuangan. Program literasi keuangan membantu penduduk desa mengalami cara mengelola keuangan mereka, membuat anggaran, dan mengakses layanan keuangan seperti tabungan dan pinjaman. Masih banyak sekali contoh-contohnya ya sahabat. Jadi untuk saat ini itulah contoh yang dapat kita berikan. Sampai di sini dulu sahabat. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Sampai jumpa lagi.